Kalau saudara membaca dengan teliti pendahuluan kepada pelajaran kita yang ketujuh ini, apa kesan saudara tentang Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab? Tuhan itu begitu mencintai umatnya yang pada waktu itu adalah orang Israel, sehingga walaupun mereka itu tetap terus menolak, berbuat dosa terus, Tuhan tetap mengasihi dan tetap berusaha untuk membuat mereka bertobat. Ada satu kata yang saya tunggu. Jadi Tuhan itu Panjang sabar. Panjang itu sabar. dia. Itu dia. Panjang sabar. Tuhan itu benar-benar Panjang sabar. panjang sabar. Kalau kita di tempat Tuhan sudah habis itu orang Israel. Tapi Tuhan bagaimana? Panjang sabar. Sebelum judgment diturunkan, Tuhan selalu memberikan Warning. warning, amaran. Dan amaran itu kadang-kadang berlangsung berapa lama? Ratusan tahun. Ya, seperti case orang Kanaan, berapa tahun? 400 tahun. Air bah, 120. ada juga yang cepat seperti Nineveh 40 hari. Bicara warning ini, saya punya pengalaman pribadi. Saya main badminton tuh dari sejak anak-anak. Raketnya dari papan yang digergaji bentuk raket. Tak tok main. Sampai saya menyenangi badminton. Sampai sudah jadi ketua UNI pun senang sekali, seminggu main 2 kali. Tapi begitulah, bila mana umur sudah tiba, kena kram yang sangat-sangat menyakitkan. Dokter bilang, kamu tidak boleh main badminton 3 bulan. Bayangkan, seminggu biasanya main 2 kali, ini 3 bulan tidak boleh main. Selesai 3 bulan, main lagi. Sampai terakhir main sama Yoke. Di situ memang saya terjatuh. Buat saya, ini amaran kedua. Saya tidak mau tunggu amaran ketiga. Saya berhenti. Sampai sekarang tidak pernah main lagi. Itu kram yang 2 kali, sepertinya amaran. It is time to stop. Ganti dengan jalan kaki. Jadi, kalau sudah ada amaran, lebih baik berhenti. Kalau tidak, sangat berbahaya. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Tapi jangan terlalu keras menghakimi bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang diceritakan di Perjanjian Lama dan Baru itu sebenarnya menggambarkan siapa? Kita. Menggambarkan kita. Kita pun sering seperti bangsa Israel. Amaran sudah berulang kali diberikan, kita tetap jalan terus. Inilah yang terjadi kepada Israel di zaman Yeremia. Kalau saja Israel mau
menurut apa yang dikatakan Tuhan lewat Yeremia, krisis itu akan apa? Akan berakhir. Tapi judulnya krisis Continue. Berlanjut. berlanjut. Kenapa? Karena warning demi warning tidak mau mendengar. didengar, tidak digubris. Yang dimaksud krisis di sini apa? Kalau kita lihat dalam pelajaran ini, imam-imam pun tidak bisa dicontoh dan dikatakan dari berlalu sudah seperti Sodom dan Gomora. Betul. Dan menyembah Baal. Jadi kata-kata daripada Yeremia yang disebutkan hampir-hampir nasib Yeremia seperti Ur mau dibunuh. Ya. Ur berlari ke Mesir, panglimanya pergi ke Mesir, ditangkap dan dibunuh dalam pemerintahan Yoyakim itu. Baik, krisisnya ada dua. Satu, krisis dalam negeri. Yang kedua, krisis luar negeri yang berkaitan dengan Yehuda. Krisis dalam negeri, masih ingat 3P. People, priest, And prophet. prophet. Tiga-tiganya terlibat dalam kejahatan. 3P itu. Gimana pendeta dalam negeri? 3P terlibat. Priest, Tri. prophet, Oh. people. Nabi bernubuat untuk uang. Imam-imam melayani untuk kepentingan diri. The people, orang kaya menekan orang miskin. Krisis dari luar adalah ancaman datangnya siapa? Dari Babylon. Babylon. Bangsa atau kerajaan Israel di utara sudah musnah karena penyembahan berhala. Sudah diberikan amaran demi amaran, dan Tuhan seringkali memberikan amarannya secara dramatis. Kalau khotbah saja mungkin belum dimengerti, kalau khotbah itu diragakan, mudah-mudahan mengerti. Akhirnya Nabi terakhir bangsa Israel di utara disuruh kawin dengan siapa? Pelacur. Itu kan sesuatu yang di luar biasa. Tuhan menyuruh hambanya kawin dengan pelacur. Tapi itu pun mana? Tidak mempan. didengar. Kalau Tuhan berbicara lewat air sungai yang tenang tidak didengar, Tuhan akan bicara lewat sungai yang dahsyat. Yesaya pasal 8 sudah kita pelajari. Inilah juga yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Dan menurut penilaian Yeremia, Yehuda dianggap lebih apa? Jahat. Lebih jahat dari Israel. Karena sudah melihat di depan mata kepala sendiri apa jadinya kalau tidak nurut kepada Tuhan. Toh mereka tetap apa? Berkeras hati. God's warning.
judgment. Yeremia dikenal sebagai nabi yang weeping prophet. weeping prophet, nabi yang menangis. Apa yang ditangisi? Keras kepalanya orang Israel nggak mau bertobat. Mengingatkan di perjanjian baru siapa yang menangis? Yesus. Siapa yang ditangisi? Yerusalem. Bagaimana bunyi tangisan Yesus? Yerusalem, Yerusalem, Betapa sering aku ingin mengumpulkan engkau seperti ingin menyelamatkan engkau seperti Anak ayam. induk ayam yang mengumpulkan anak ayam di kepak, tapi kamu tidak mau. Maka datanglah apa? Judgment. Dan kalau sudah pelajari lebih jauh buku Yeremia, sambungan dari buku Yeremia adalah buku apa? Duduk Yeremia. Apa? Duduk Yeremia. Nuduk. Apa nuduk? Ratapan Yeremia. Meratapi kehancuran kota yang tadinya nama Tuhan disebut. Coba kita buka Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal 9. Baca mulai dari ayat 1. Nggak ada internet di sini. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Baik, itulah yang ditangisi oleh Yeremia, Sampai 5. dosa dan kejahatan bangsa Yehuda. 60. Kemudian kita lompat di ayat 23.
Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Baik, jadi message-nya sangat tajam. Orang bijak janganlah sombong karena kebijaksanaannya. Orang kuat jangan sombong karena kekuatannya. Dan ayat ini bisa ditambah. Intinya adalah jangan apa? Bermegah dan sombong. Jangan sombong. Masih ingat ada seorang raja yang terkenal di zaman Yesaya? Raja itu raja yang baik. Raja yang jadi andalan orang banyak untuk membendung serbuan Asiria. Dia bangun kota, dia rebut kembali daerah-daerah yang direbut musuh. Tapi Alkitab katakan apa? Setelah ia menjadi kuat, dia jadi apa? Sombong. Jadi sombong. Lalu apa jadi kepadanya? Buat sakit. Hah? Kenapa ya? Buat sakit. Sakit apa? Raja apa itu pendeta? Hah? Nama rajanya? Sakit apa? Bukan Hizkia. Bukan. Satu lagi. Zaman Yesaya. Usia. Bagaimana sampai di mana sombongnya? Dia kan raja, tapi dia ingin mengambil pekerjaan siapa? Nabi. Pekerjaan siapa yang dia? Imam. Pekerjaan imam. Dia mau membawa apa? Kelukupan yang berisi kemenyan kepada Tuhan. Nabi-nabi plead, minta kepada dia, jangan lakukan itu. Itu bukan pekerjaan raja. Itu pekerjaan siapa? Imam. Imam. Berapa imam meminta supaya dia urungkan niatnya? 85 imam. Wow. Itu tadi Raja Usia, pendeta? Ya, Oh, oke. bayangkan 85 imam meminta kepada dia, jangan lakukan itu. Tapi dia tetap apa? Lakukan. Akhirnya kena penyakit kusta di dahinya sampai dia mati. Alkitab katakan pada waktu dia sudah menjadi kuat, dia menjadi sombong. Jadi pelajarannya adalah
hati-hati. Kalau sudah jadi kaya, jangan sombong. Kalau sudah pintar, jangan jadi sombong. Coba buka 2 Tawarik 26 ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. Apa? Coba bahasa Indonesia kan? Pride. Kesombongannya membuat dia jatuh. Kapan dia jadi sombong? Apabila ia sudah jadi kuat, maka hatinya lifted up. Kemudian baca terus ayat yang ke-19. Uzziah, who had a censer in his hand ready to burn incense, became angry. Marah siapa ini? Nabi, priest. Dia marah sama imam. Jadi hati-hati, saudara jangan marah sama imam. Terusnya. While he was raging at the priest in their presence before the incense altar in the Lord's temple, leprosy broke out on his forehead. Terus. When Azariah, the chief priest, and all the other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead, so they hurried him out. Indeed, he himself was eager to live, because the Lord had afflicted him. Kalau New King James, because the Lord had struck him. Jadi begitulah Yeremia mengajak, jangan jadi sombong. Kalaupun ada yang kita banggakan, apa yang harus kita merasa senang? Praise the Lord. Kita bukan sombongkan, tapi kita harus merasa senang karena kita punya hubungan dengan Tuhan kita. Di hari Senin, by the way, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau ada buah pikiran tambahan silakan ditambahkan. Kalau imam yang dulu pendeta, apa kita dapat kategorize pendeta pada masa kini atau ketua-ketua sidang? Coba buka Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Itu jawabnya. Keluaran 19 ayat berapa pendeta? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kalau kamu sungguh-sungguh menurut firman-Ku, obedience syaratnya, janjinya apa? maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Satu, yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu akan jadi kerajaan imam. Siapa kamu di sini? Israel kami.
Apakah hanya pendeta? Apakah hanya ketua sidang? Semua orang. Semua. Jadi gereja akan merupakan satu kerajaan di mana tiap warga negara harus berfungsi sebagai siapa? Imam. Imam. Dari antara sekian banyak pekerjaan imam, ada pekerjaan yang sangat penting, yaitu membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi in a sense, bukan hanya pendeta, bukan hanya tua-tua sidang, tapi kamulah kerajaan imam. Maksudnya gereja itu ada satu kerajaan di mana tiap warga negara berfungsi sebagai imam. Di dalam upacara apa hal ini sangat kelihatan? Pengurapan. Jamuan suci. Betul. Jamuan suci. Waktu kita mencuci kaki siapa? Sesama. Sesama. Kan kita doakan orang itu, apabila hambamu membasuh kaki saudara ini, kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus kepadanya. Jadi kita seperti pengantara. Dan waktu kita dicuci, dia jadi pengantara. Nah, doktrin ini untuk tambahan pengetahuan saudara-saudara, siapa yang menggalinya? Martin Luther di zaman reformasi. Doktrin ini disebut apa? Kan doktrin Martin Luther ada 3. Sola Scriptura, Sola Gratia. Yang ketiga ini yang terabaikan oleh banyak orang Kristen sampai sekarang. All people, semua orang berfungsi sebagai imam. Priesthood All of all believers. Jadi setiap anggota bisa berfungsi sebagai Imam. imam. Mengapa? Karena di zaman kegelapan yang boleh baca Alkitab hanya siapa? Imam. Hanya pastor-pastor. Martin Luther katakan tidak. Semua orang harus baca Alkitab dan semua orang harus bisa mengajar Alkitab kepada orang lain. Baik, kalau ada pertanyaan lainnya silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Berikutnya hari Senin tentang apa? Ciptaan atau pencipta. Ciptaan Atau pencipta. atau pencipta. Apa yang menjadi isu di sini? Idolatry. Yesus. Jadi mereka jadikan Ciptaan. menjadi Tuhan. Iya, itu dia. Dan itu disebut juga oleh siapa di Perjanjian Baru? Siapa yang Paulus. mengecam hal tersebut di Perjanjian Baru? Siapa? Paulus. Coba yuk ke Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi siapa yang dipuji? Berhala. Ciptaan. Creature. Yang seharusnya dipuji siapa? Creator. Pencipta. Ini terjadi
di zaman perjanjian lama, dan dosa inilah yang sangat merajalela di antara orang Yehuda. Dan nabi-nabi pada umumnya unison, satu suara. Apa suara nabi? Tidak mau. Tinggalkan berhala, kembali kepada Tuhan. Masih ingat diktum dari Yeremia tentang orang Yehuda? Umatku telah berbuat berapa kejahatan? 4. Yeremia 2 ayat 13. Umatku telah berbuat berapa kejahatan? 2. Two evils. Evil yang pertama, meninggalkan aku, Tuhan, sebagai apa? Tuhan digambarkan sebagai apa? Sumber Mata air. mata air. Aku, mata air itu ditinggalkan. Lalu mereka pergi kepada Kolom bocor. kolam yang bocor. Itu termasuk berhala-berhala. Kolam yang bocor. Jadi nabi-nabi itu meminta atas perintah Tuhan supaya tinggalkan berhala. Berhasil atau tidak? Tidak. Suara nabi tidak digubris. Akhirnya Tuhan bicara lewat bangsa yang kuat, yang galak, yang mengerikan. Yaitu siapa? Babylon. Boleh bertanya pendeta? Silahkan. Saya baca ini mereka, Yeremia. Apa yang membuat mereka begitu jahat, pendeta? Baik di dalam ekonomi, corruption tinggi, dan lagi imam sendiri dikatakan di sini selingkuh. Dan imam sendiri yang pukul Yeremia, yaitu Hansuk, dan imam sendiri yang mempasung dia. Imam adalah orang yang dipandang. Kenapa sampai demikian jahatnya pada saat itu? Apa karena perekonomian ya seperti kita Indonesia lah, tingginya korupsi atau bagaimana? Karena pemerintahan itu memang gak bagus Indonesia. Dan ini lagi mereka sekarang udah bukan teokrat lagi ya, udah sistem monark sekarang. Kenapa sampai demikian, pendeta? Baik, ada yang menjawab? Jahat sekali. Udah nenek-nenek moyang mereka dilindungi tahun 1445, dia keluar dari Mesir, dapat manna, dan mereka sudah menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Apakah dengan menyembah Baal ini mereka mendapat apa yang mereka inginkan? Ya seperti di Gunung Kidul atau ya apa ya di Indonesia begitu, secara instan cepat barangkali mereka dapat. Apa itu yang membuat? Pada waktu Tuhan menyuruh mereka untuk membinasakan bangsa kafir waktu mereka mau masuk Kanaan, salah satu kesalahan besar mereka tidak binasakan. Sehingga melalui Musa, Tuhan bilang kalau engkau tidak binasakan, maka agama mereka akan menjadi agamamu. Dan itu terjadi dan sudah menjadi darah daging. Itu sebabnya pada waktu kita melihat sejarah bangsa Israel,
dari generasi ke generasi dosa yang sama, penyembahan berhala, penyembahan berhala. Lalu Tuhan melalui nabi-nabinya selalu amarkan itu. Nah, kalau sudah menjadi menjadi darah daging, menjadi tabiat, itu sangat sukar untuk merubah. Walaupun kita kadang-kala ditegur dan sebagainya, kita anggap yang menegur kita itu adalah orang-orang yang ingin menghalangi kita. Saya tetap kembali, coba Pak Ringo-Ringo buka Yeremia 2 ayat 13. Bukan itulah. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Bahasa Indonesianya, please. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Baik. Sumber air Berapa kali? Berapa kali? 2 kali. 2 kali Yang pertama adalah apa? tinggalin Tuhan. Meninggalkan aku. Nah, saudara-saudara, kalau umat Tuhan tinggalkan Tuhan, Itu dari Tuhan pengganti. dia akan cari substitut Tuhan. Dan kali ini yang diambil oleh mereka ada siapa? Allah. Berhala. Dan kalau sudah pelajari penyembahan berhala di zaman Perjanjian Lama, itu bukan hanya sekedar Worship. menundukkan, membungkukkan kepala di depan berhala. Mengorbankan anak, pendeta. Ya, anaknya disembelih, lalu di bawah pohon yang rindang mereka melakukan apa yang disebut sexual orgy. Sexual orgy itu seperti binatang. Itu adalah agama mereka. Pembunuhan, perzinahan merupakan sebagian daripada kebaktian. Bayangkan kalau kebaktiannya aja begitu, apalagi kejahatannya. Kemudian itu satu. Yang kedua, kalau kita baca riwayat hidup Yunus, Alkitab katakan, maka Yunus hendak melarikan diri dari hadirat Tuhan. Saya baca itu. Yunus lari dari hadirat Tuhan. Kalau orang lari dari Tuhan, trennya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. 5 kali Alkitab menyebutkan, maka Yunus turun ke kota tempat dia mau berlabuh. Sesudah itu Yunus turun ke kapal. Sesudah itu Yunus turun ke bagian bawah dari kapal. Kemudian Yunus turun ke laut dan turun ke dasar laut. Kalau orang yang kenal Tuhan tadinya lalu tinggalkan Tuhan, trennya akan kemana? Akan turun. Dan sekolah sahabat kita mengamalkan dosa itu ada 2, disebut apa? Dosa itu Melanggar hukum Tuhan. sifatnya gimana? Deadly Deadly and costly. and costly.
Jadi yang paling safe, Do not do sin. jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Nah, sekarang di hari Senin ada tambahan jawaban. Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi, Terang. kita dipanggil untuk bagaimana? Menjadi terang. Kusuk. Itu nomor 1 di sini. Umat Tuhan dipanggil untuk Berbeda. Different. Bukan nabi pendeta. God's people are called to be different. Betul ya. Ini pelajaran hari Senin. Tetapi yang terjadi, umat Tuhan ingin jadi apa? Sama. Ingin jadi sama. That is the problem with umat Tuhan. Tuhan mau supaya kamu berbeda. Dalam gaya hidup berbeda. Dalam filsafat hidup berbeda. To be different. Makanya tadinya yang memimpin Israel itu langsung siapa? Tuhan. Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Seperti raja. Pilih seorang raja supaya kami bisa jadi Sama seperti. sama seperti mereka. Tuhan bilang kamu harus berbeda, mereka bilang supaya kami jadi apa? Sama. Sama. Dosa itu costly sama. Dosa itu costly sama. Nah sekarang kalau saudara baca buku Christ Object Lesson, ada statement yang sangat keras dari Ellen White. Bunyinya kira-kira begini. Tuhan menghendaki agar dunia bertobat ke gereja. Tapi yang terjadi, gereja bertobat menjadi seperti Dunia. dunia. Lalu menyambung. Garis demarkasi yang memisahkan umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan semakin hari semakin Kabur. kabur. Sehingga seringkali sukar dibedakan mana yang umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Gaya hidup kita dan sekarang ini, kalau di Manado dulu sangat keras, rambut keriting pun tidak boleh, make up tidak boleh. Kalau sekarang gimana? Udah nggak tahu, nggak kelihatan. Udah sama. Sudah sama. Saya tidak bosan-bosannya mengutip ahli sejarah yang berkata, aku masuk ke dunia, di dunia aku melihat gereja, tapi kemudian aku masuk ke gereja, Aku Lihat melihat di gereja aku lihat dunia. Dosa itu costly sama. Dead. Deadly and costly. Itu statement di hari apa ya? Kayaknya di terakhir. Jadi yang paling safe adalah go MC Nomo. Sinopo. Mengapa? Coba buka ke hari Jumat, kalimat yang paling bawah. Hel, tolong baca. Iya. Maka tidak heran kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tentunya sebagai manusia yang sudah jatuh. Kalimat yang terakhir. Hari Jumat. Yang cobalah pendeta. Ya,
Cobalah untuk membungkus pikiran Anda dengan gagasan kuasa ilahi yang memisahkan. Bagaimanakah kita memahami hal ini? Jika kita tidak ada yang lain, apakah yang dikatakan oleh hal itu tentang betapa mahal dan mematikannya dosa itu? How deadly and costly sin is. Jadi yang paling safe adalah go And sin no more. and sin no more. Di hari Selasa kita masuk kepada call to repentance. Tadi warning about judgment. Sekarang Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Apa artinya bertobat? In simple language, U-turn. mengadakan U-turn dalam hidup kita. Berapa derajat? 180. Jangan 360. Masih ingat cerita saya tentang si Mary yang duduk di kelas baptisan pendeta? Pendeta tanya, Mary, kamu akan dibaptis Sabat depan? Yes, Pastor, I'm going to be baptized this coming Sabbath. I have a question, Mary. Before you are baptized, you were baptized, are you a sinner? Sebelum kamu dibaptis, apakah kamu orang berdosa? Yes, Pastor, I am a sinner before I am baptized. My second question, after you are baptized, are you still a sinner? Sesudah kamu nanti dibaptis, apakah masih orang berdosa? Yes. Yes, I am still a sinner. Then, What the difference? what's the difference then? Kalau sesudah dibaptis, sebelum dibaptis kamu orang berdosa, what is the difference? There is a difference, Pastor. Before I was baptized, I ran to sin. I live in sin. But after I am baptized, I am still a sinner, but running away from sin. Sebelum saya dibaptis, saya adalah orang yang berdosa, yang berlari menuju kepada dosa. Sesudah dibaptis, saya tetap orang berdosa, tapi lari meninggalkan dosa. Jadi arahnya sudah apa? Berbeda. Kita tetap orang berdosa, tapi kita lari dari dosa. Baik Yohanes Pembaptis, baik Yesus, baik nabi-nabi Perjanjian Lama, inti daripada khotbah mereka, repent, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan inilah message dari Yeremia kepada bangsa Yehuda. Repent, call to repentance. Selalu baca Tawarik, baca Yehezkiel, baca Matius, Lukas, Isa. Intinya adalah bertobat. Lalu hari Rebo, apa judulnya? Panggilan untuk mati. Apa maksudnya ini?
Tadi panggilan untuk bertobat, sekarang panggilan untuk apa? Mati. Apa ini? Ya, sekalipun kita mengikut Tuhan, bukan berarti kekekalan hidup itu ada, atau penderitaan itu tidak ada, tetap ada. Timotius 3 ayat 12 kalau nggak salah itu ya. Orang yang berusaha hidup dengan ibadah akan mengalami aniaya. Itu 2 Timotius 3 ayat 12. Lalu ini di hari Rebo ini, kalau the call for repentance sangat mudah dimengerti. Lalu the call for death ini yang mana ini? Sudah mau dipanggil untuk mati, coba buka Yeremia 26 ayat 10-11. Ini bicara tentang nabi itu sendiri. Nasib nabi sebagai saksi bagi Tuhan. Siapa yang dipanggil kepada kematian? Kalau di sini pelajarannya ini pendeta nabi yang bernubuat di sini. Mereka tidak mau mendengar karena dikatakan apa yang akan terjadi sehingga mereka ingin membunuh nabi di sini. Pelajaran ini. Coba buka Yeremia 26 ayat 10 dan 11. Pak Manulu. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Jadi siapa yang dipanggil kepada kematian? Ur, kalau nggak salah Ur di sini pendeta. Ini nabi di sini. Nabi Ur yang lari ke Mesir ini. Jadi ceritanya begini. Israel tidak mau memperhatikan amaran para nabi. Maka di dalam kebijaksanaan dan rahmat Tuhan, Tuhan membiarkan Babylon yang akan menghukum mereka. Dan Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia, menyerahlah, surrender, yield kepada siapa? Babylon. Babylon. Itu untuk kebaikan. Karena lewat nabi-nabi saya bicara, lewat air sungai yang tenang saya bicara, kamu tidak mau dengar. Saya biarkan air yang bergejolak akan membanjiri kamu. Menyerahlah, submit, angkat bendera putih. Kelihatannya memang ini Bertolak belakang. Makanya keluar ayat yang mengatakan, rancanganku Bukan rancangan. bukan rancangan yang membawa malapetaka,
tapi rancangan yang mengandung kemakmuran. Betul. Dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan damai. harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi menyerahlah. Yeremia itu mengatakan menyerahlah. Tapi nabi-nabi palsu datang dengan pekabaran, masa kita menyerah? Kita harus lawan. Kalau Babylon datang, kita lawan. Dan supaya kita menang, kita harus membuat poros Yerusalem, Mesir. Minta bantuan kemana? Mesir. Ke Mesir untuk melawan Babylon. Babilonia. Tapi ternyata di peperangan di mana? Peperangan di mana antara Babylon dengan Mesir? Kalah. Karcemis. Di situ Mesir hancur dan tempat berpijak nabi-nabi palsu ini habislah, dan Tuhan mengizinkan bangsanya dibawa ke Babylon untuk ditawan. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Apakah sesudah 70 tahun penyakit penyembahan berhalanya sembuh atau tidak? Sembuh. Totally cured. Sesudah lewat masa pembuangan, totally cured. Nyonya Hoyt katakan mereka betul-betul sembuh dari penyakit penyembahan berhala. They learn the hard way. Jadi Yeremia ini dipanggil kepada kematian oleh karena membawa pekabaran yang tidak populer di hadapan orang banyak. Tapi kelihatannya mereka di tahun 70 tahun kan Pendeta. Ya, Tetapi sangat berbeda waktu mereka di Mesir 210 tahun dan mereka 70 tahun di Babilonia. Sesudah di Babilonia mereka menjadi pengacara-pengacara andal, bisnismen yang terkenal. Dan bukan itu saja, Yeremia selalu mengirim surat kepada mereka, memberikan amarah, mengingatkan mereka di waktu Babilonia dari Yehuda ke sana, dan di sana mereka mendapat pengajaran dari Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi mereka benar-benar mengikuti ajaran Tuhan pada saat itu. cuma Jadi, ya. paling bingung iblis ini pintar. Tadinya Israel ekstrim ke kiri, penyembahan berhala. Sembuh penyembahan berhala, pendulum Ekstrim kanan. aktifnya ke kanan, tapi apa? Kelebihan. Mereka jadi sangat Prejudis. satu prejudis, menjadi masyarakat yang Tertutup. Eksklusif. eksklusif. Di Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, maka rumahku, rumah sembahyang itu akan disebut menjadi rumah sembahyang untuk Seluruh bangsa. segala bangsa. Tapi waktu Ka'bah dibangun, di pelatarannya ada apa? Partisan. Ada partition, ada dinding yang tingginya hanya ya paling tinggi 1 meter, antara 1,5 sampai 1 meter, di mana orang kafir tidak boleh apa? Masuk. Masuk. Jadi ada pagarnya. Di luar pola yang Tuhan berikan. Dan mereka jadi masyarakat yang sangat eksklusifistik, sehingga mereka menganggap bangsa Samaria sebagai apa? Sebagai anjing yang tidak boleh didekati. Masih ingat kalau mereka berjalan dari Judea ke Galilea, Itu. mereka ditur tidak mau injak Samaria. Jadi mereka menjadi masyarakat yang eksklusif.
Baik. Yeremia respons waktu diancam untuk mati. By the way, kita belum baca Rebo paragraf yang kedua. Apa? Ya. Yeremia sama sekali tidak gentar dengan ancaman kematian di hadapannya. Yang di atasnya. Israel. Di Israel, hanya pengadilan resmilah yang dapat menjatuhkan hukuman mati. Hanya suara terbanyak para hakim yang diterima untuk hukuman mati. Para imam dan nabi menuntut Yeremia dengan tuduhan yang mematikan. Mereka berseberangan dengan Yeremia, ingin menyatakannya sebagai seorang kriminal politik dan seorang pengkhianat. Jadi beginilah. Dan inilah yang dibuat kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Mereka cari jalan bagaimana supaya Roma bisa bunuh Yesus. Karena mereka sendiri tidak bisa bunuh Yesus. Maka dituduhkanlah bahwa Yesus ini mengajar jangan bayar pajak. Yesus ini mengajarkan tentang berontak kepada kaisar dan lain sebagainya. Jadi Yeremia juga hendak dijebloskan kepada satu keadaan di mana dia akhirnya akan dihukum mati. Lalu Yeremia respons gimana? Ayat 13 sampai 15. Tidak takut sekarang dia. Coba Oleh baca. sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kami. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Jadi Yeremia takut atau tidak? Tidak. Ini adalah masalah hidup atau mati. Dan Yeremia tidak takut menghadapinya. Kita belum masalah hidup dan mati. Kita sudah pada apa? Kabur. Pada menyerah. Kalau Yeremia kan ini masalah hidup atau mati. Kita masalah sabat atau bekerja. Belum sampai life and death issue, kita sudah bergelimpangan. Tapi Yeremia menghadapinya dengan tegar. Dia tidak takut. Kalau saya harus mati, aku harus buat. Tapi message saya sudah berikan kepada kamu. Baik, yang terakhir untuk ini malam, Jeremiah escape. Ini cerita tentang apa? Dia luput dari hukuman mati. Hukumannya apa? Itu cerita apa? Yeremia 26 ayat 16 sampai 20. Ada rakyat yang membela dia. Dan satu juga ada pengaruh Gamaliel waktu itu, pendeta. Waktu mereka berkumpul, disuruh mereka keluar dan diceritakan mengenai pengalaman kalau ajarannya Yeremia itu tidak benar, maka akan musnah sendiri, dan kalau benar tetap akan hidup. Jadi di situ terlepaslah ini Yeremia dari mati itu, karena Gamaliel adalah satu orang yang sangat dihormati pada saat itu. Nah, itu gurunya Paulus juga kalau masalahnya. Iya. Ya, Gamaliel. Perjanjian baru ya. Jadi begitulah. Itu zaman Petrus, masih ingat? Petrus ya. Mereka kan mau bunuh, mau aniaya, mau penjarakan. Gamaliel katakan,
ada satu rombongan dipimpin oleh Judas. Rombongan itu akhirnya gimana? Bubar. Judasnya mati. Iya. Ada juga rombongan lain terdiri dari sekian ratus orang. Bubar juga. Bubar juga. Kalau pergerakan itu bukan dari Tuhan, pasti bubar. Iya. Tapi kalau seandainya dari Tuhan, siapa kita yang akan melawan Tuhan? Iya. Jadi mereka katakan, biarkan saja mereka. Kalau dari Tuhan, kita tidak bisa lawan. Dan sebaliknya. Seperti gereja Advent. Seperti agama Kristen waktu mula-mula bangkit. Kan sangat rapuh. Tidak ada orang yang berpengaruh. Tidak ada uang. Hidupnya sangat sederhana. Tapi karena pergerakan yang dari Tuhan, kerajaan Roma yang dahsyat, yang hebat, punya segala-galanya, sekarang tinggal puing-puing. Tapi agama Kristen tetap berjaya. Dan itulah juga yang terjadi dengan gereja Advent. Dari kecil, fragile, tapi sekarang sudah berkembang menjadi besar. By the way, dengan mencalonkan diri sebagai presiden, Ben Carson telah memperkenalkan siapa? Advent. Saya pribadi berpendapat Ben Carson tidak tergila-gila ingin jadi presiden, tapi dia kepingin supaya dunia tahu the Seventh-day Adventist yang oleh Donald Trump dikatakan, saya tidak tahu siapa itu Advent. Sekarang dia tahu. In conclusion, yang pertama, Knowing or not knowing God is clearly reflected in practical ways in our life. mengetahui atau tidak mengetahui Tuhan akan terpantul dengan jelas dalam hidup kita setiap hari. Jadi yang penting kita harus punya apa? Hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, Remember, sin is deadly and costly. dosa itu deadly and costly. Masih ingat cerita seorang editor yang menyuruh wartawan untuk menginterview pawang ular. Gimana ceritanya? Pawang itu orang yang bisa menjinakkan ular. Jadi dia terkenal di kota itu, di Amerika. Jadi anak buahnya disuruh coba pergi dan interview perempuan itu. Sampai di rumahnya, pawang ular itu masih muda dan cantik sekali. Wartawan katakan, Nona, kamu begitu muda, begitu cantik. Apa yang menyebabkan sampai kamu jatuh cinta kepada ular-ular ini? Dia bilang, saya juga sudah berpikir demikian. Kemungkinan saya akan memberikan pertunjukan terakhir. Sudah itu saya akan pensiun dan cari pekerjaan lain. Lalu dia pergi ke sebuah keranjang yang kelihatan baru.
Dan dia katakan kepada wartawan, do not make any slightest move. Jangan bergerak sedikit pun. Karena penghuni di dalam keranjang yang baru ini, baru kali ini saya dapat. Baru hari ini. Lalu dia masukkan jari tangannya ke dalam keranjang yang baru ini. Dia tahu cara untuk jinakkan ular. Tapi kali ini dia menjerit, saya dipagut ular. Pergi ke atas, di kamar mandi saya ada botol-botol obat. Bawa ke sini dan suntikan kepada saya. Wartawan itu cepat turun naik tangga. Dia pegang ada satu ampul, satu botol kecil anti bisa ular. Tapi pada waktu dia mau patahkan itu leher botol, terlalu keras dia bikin. Pecah itu botolnya. Jadi obatnya habis. Dia tanya, apa masih ada botol yang lain? No, that is the only one left. Jadi wartawan itu melihat di depan mata kepalanya, perempuan itu mulai bergoyang, gemetar, kejang, dan akhirnya mati. Sin is deadly and costly. Yang paling safe adalah Go and sin more. berapa kali Yesus katakan itu? Berapa kali? Satu, dia ucapkan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Oh, Yohanes Magdalena. Yohanes 8. Kedua, yang sebelumnya dia sebutkan kepada siapa? Perempuan yang seumur itu. Orang yang sakit 38 tahun. Ya, Yohanes 5. Yesus katakan, go and sin no more. Yang ketiga, No matter what we have done, we can repent of our sin and be forgiven. This is the great provision of the gospel. tidak peduli apa yang pernah kita buat, kita bisa bertobat dan tinggalkan dosa kita dan diampuni. Inilah provision daripada Injil itu. Jadi kalau kita bertobat, mengaku, meninggalkan dosa, mengadakan ganti rugi kalau harus diadakan, maka kita akan apa? Akan diampuni. TGIF. Thank God. TGIF. Kalau restoran sih, thank God it is Friday. Kalau di gereja, thanks God, I am forgiven. Baik, hari sudah larut malam. Semoga pelajaran ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi menjadi bekal untuk hidup kita. Amin.